ketika kami berdua di pohon-pohon besar, ada stigma-stigma yang terbangun. Sebuah kebijaksanaan lah buat kita, buat ya wes nggak apa-apa, silakan di rumah bertapa. Oh, yang lain juga buat di sini? Ya di rumahnya masing-masing, artinya dia secara khusus ini bukan, memang ini jadi ruang berdoa gitu. Yang menarik Bang, hari ini kan keadaan umum jarang lah orang seperti Abang ini ya. Yang menarik bagi saya, pertanyaan besar, motivasi apa, dasar apa Abang setelah mempelajari ya, apalagi teologi beberapa agama, harus mempertahankan dan memakai ajaran leluhur? Yang pertama alasannya adalah ini wahyu, jadi aku nggak bisa melogikakan itu secara rumus ya. Karena kalau aku disuruh memilih, aku lebih senang hidup di kota mungkin. Seandainya aku dikasih pilihan, ini pilihan. Terus yang kedua, secara rumusan teologi, bahwa yang sedang kita pertahankan itu adalah bangunan ketuhanan, bukan bangunan keagamaan. Setuju. Ya, jadi sehingga bangunan ketuhanan ini kan Batak yang kuno punya, jadi aku memilih untuk pulang. Dari perjalanan yang cukup jauh itu aku memilih pulang. Iya, aku lebih setuju, nggak setuju kalau dibilang kata-kata kuno. Aku lebih suka original. Origin. Ya. Jadi teks-teks yang masuk ke pikiran aku berubah menjadi konteks, dan konteks itu yang akhirnya aku secara pribadi yang juga mencoba menghayati ini, memutuskan untuk aku harus segera pulang dari perantauan yang sudah jauh itu. Aku bukan orang Ibrani, aku bukan orang Yunani, tapi aku orang Batak yang sebenarnya punya rumusan-rumusan ketuhanan. Sudah punya ketuhanan yang dianggap tidak punya. Konsep ketuhanannya monoteis. Bisa ceritakan dasar Abang katakan monoteis di Parbaringin? Monoteis yang dimaksud adalah yang menciptakan langit dan bumi. Selebihnya adalah utusan-utusannya. Kalau di Bali kan monoteisnya itu Acintia yang widiwasa, dia yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diserupakan. Kalau di Parbaringin ya, jadi kalau sebutan untuk teis kan, mula jadi nabolon najumadion langit do tano do nasesino nasomar mula nasomar bona nasobinoto ujungna. Jadi dia tidak mempunyai awal, dia tidak mempunyai badan, dan tidak punya akhir gitu. Geri, itulah monoteis. Itulah monoteisnya bagi orang Batak. Iya. Jadi jelas sekarang bagi saya bahwa hanyalah fitnah yang dikatakan animisme, dinamisme, dan juga tidak pula berasal dari ajaran India. Aku menerjemahkannya gini, Bapak. Dia animisme dan dinamisme. Ketika kita terjemahkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini punya energi. Pohon juga punya energi dan punya kehidupan. Batang juga punya energi dan punya kehidupan. Tanah juga demikian, air juga demikian. Luar biasa. Nah, tadi kan kita mau melihat bagaimana aplikasi berdoa bagi pertapaan, bagaimana kita melakukan meditasi. Nah, di buku ini ada media-media yang kami pakai lah. Tapi izin saya sebentar sholat dulu ya. Ya, bisa di dalam Bapak. Sholat di dalam. Jadi ini juga aku sekaligus buat ruang belajar aku, karena sudah bercampur dengan. Silakan dulu. Gimana? Dari sana.
Ya. Gini. Nah, ini bisa cerita. Jadi ini apa ya? Kalau dibilang dalam bahasa Batak, ini namanya lagitiar. Lagitiar itu kalau untuk pemahaman Muslim, inilah sajadahnya. Jadi kami tidak berdoa langsung ke Tanah. Tapi nah, seperti biasanya ini juga tempat media-medianya seperti ini tempat air, ini tempat hasil-hasil bumi, ini tempat beras. Jadi kalau ini diterjemahkan, ini pisau. Jadi kalau ini diterjemahkan, inilah bendera kerajaan Singaraja. Ada pedang, ini pedang, ini bulan, dan ini bintang. Lagi-lagi mereka menerjemahkan bahwa bulan dan bintang kita sejalan dengan Muslim. Tapi kan penerjemahan itu sah-sah saja. Kita tidak akan melarang mereka untuk menerjemahkan bulan dan bintang. Lalu warna yang dipadanin ini adalah ini tadi sebenarnya cerita debat tanah Tulu yang tadi aku ceritakan. Putih, hitam, merah. Aku pikir Bali juga memakai ini. Kalau ini disatukan maka ini seolah-olah menggambarkan Debata Situlusada Natulusun atau Larajan tadi. Di dalam inilah simbol Debata Batara Guru, Sori, dan Malabulan. Aku pikir Batara Guru juga dimiliki oleh beberapa nama di Nusantara ini. Batara. Dan biasanya diikatkan di kepala. Ada yang di pinggang, tapi pada umumnya di kepala. Ulus ini kan bagian dari satu nilai yang dikerjakan oleh si Burda Paruja. Dia adalah seorang penenun, dan ini pada umumnya dulu dijadikan baju. Kira-kira seperti ini ya. Sering dalam perdebatan infiltrasi itu maksudnya kultur yang masuk pada religius dan spiritualnya. Kami sebagai penghayat sering memperdebatkan bahwa pakaian itu sudah ada dalam peradaban original peradaban kuno peradaban original ini namanya uglos. Apa juga boleh ya.
bawah di tepat bawah. Itu di atas, ini di bawah. Adem ya, nyaman. Iya. Itu itu buatan tangan yang pada umumnya dihayati bahwa di dalam mulus ini ada nilai-nilai yang mengandung spiritualitas atau energi yang positif yang diturunkan oleh leluhur, sehingga ulus bagian dari adat dan spiritual di Batak itu sendiri. Nah, kalau ornamen-ornamen ini di sini biasanya diisi air, di sini biasa diisi beras, di sini biasa diisi hasil bumi seperti pisang atau semangka, hasil bumi di sini. Lalu kedua beras. Nanti kita ajak aku untuk kontemplasi ya, Bang. ya. Itu air kemenyan. Kemenyan yang berendam air itu secara biologis juga bisa menyembuhkan beberapa toksin-toksin ya. Baru sama mama ya bro. Apa sayang? Sama mama ya bro. Aku buka sabar juga. Ya, bagus. Sama mama ya bro sayang. Ya. Ada kehidupan di mama. Ada kehidupan di luar manusia seperti tumbuh-tumbuhan, seperti air dan hasil tanah. Juga ada pada hewan. Nah, ini babiat. Kalau dalam bahasa Bataknya babiat itu bukan babi tapi harimau. Dang tolong ate. Narong sih manang natonggi manang na pisang dia nah. Pisang. Ya. Kembali sini. Artinya memang kami, maaf ini bapak aku pakai kata kami, bukan berarti ada pengkotak-kotakan, tapi aku hanya membuat bahasa yang lebih cepat untuk menghindari kami di perbaringan ini disebut sebagai animisme. Jadi memang hal-hal seperti ini kami jarang menerangkan ke orang yang tidak butuh informasi. Iya, jadi kami tidak akan menerangkan ini. Ketika ada yang membutuhkan informasi, kami akan menerangkan. Kenapa akhirnya harimau menjadi salah satu yang penting bagi perjalanan ajaran Batak itu. Karena di hutan belantara waktu leluhur itu menjalani kehidupan tanpa modernisasi, tanpa ada bangunan-bangunan yang mewah seperti sekarang ini, mereka di hutan belantara mereka berdampingan dengan harimau. Sepertinya harimau dan para leluhur yang mempunyai sahala atau
beban tanggung jawab terhadap putusan dia bersahabat dengan harimau. Itu makanya kami meyakini bahwa melalui perantara media ini kami bisa berintegritas, bisa bersama-sama dengan kehidupan yang ada di alam raya semesta ini. Bentuk kepala harimau ya Bang? Kepala babiat. Kalau dalam Singa apa? Harimau ya. Kenapa ada jeruk purut? Karena memang pembasuhan yang membersihkan badan manusia sebelum adanya sabun, sebelum adanya sampo, sebelum ada para leluhur itu memakai ini menjadi alat pembersih badan mereka untuk membersihkan tubuh. Kalau dalam Islamnya wudhu. Dan ini juga dia diaminkan sebagai pembersih jiwa dan raga. Kalau dalam bahasa Batak itu todi. Di sini biasanya ada hasil bumi, ada yang dianggap sebagai bahasa Indonesianya produk atau not create but product. Jadi biasanya ditaruh di sini beberapa. Biasanya yang kami buat itu pisang, nangka, semangka, dan timun apa? Iya timun. Ya, timun yang timun itu biasanya kami taruh di sini. Kami sedang melakukan kontemplasi atau pertapaan. Kalau dalam bahasa Bataknya itu pertonggoan. Iya, martonggo. Martapa itu martonggo. Iya. Nah, pada umumnya ini menjadi media ya. Aku khawatir juga nanti ada penyebutan animisme, tapi inilah media yang kalian pakai ketika kalian berdua. Kalau kita ingin mencoba berkontemplasi, kita meyakini gini, dari storytelling, dari cerita-cerita tadi yang aku sampaikan, bahwa di daun sirih ada satu kebijaksanaan yang dibuat oleh si Baudek Parujar dalam menghadang godaan-godaan yang datang ke dirinya saat dia ingin menyesali dirinya, saat dia ingin meminta pengampunan kepada mulai jadi nabol yang diganggu oleh naga paduka tadi, maka dia makan sirih ini. Bagi penghayat ajaran Batak masih memakai nilai-nilai itu dengan memakannya, misalnya dengan ketika dia berdoa atau martonggo atau berkontemplasi, maka apapun sebutannya dalam bahasa-bahasa yang berbeda yang dipakai untuk menyerap energi kebijaksanaan yang pada saat itu menghadang roh jahat yang
mencoba mengganggu penyesalan dirinya terhadap pelanggaran yang dia buat terhadap suara mulai jadi enggak. Kalau kita ingin mencoba menghayati energi itu sekarang di tempat ini, maka aku menyarankan, dan jika tidak keberatan, ini juga dipegang oleh Gimana? Ini posisinya gini. di atas, ini di bawah. Oh, gini. Iya. Dilihat apanya itu, Bang? Ada seperti satu tradisi lah. Bukan sebuah ritual yang wajib, tapi tradisi lah. Pertemuan antara ini, siapa yang datang. Jadi ruangan ini kan, bilik ini terbuka untuk siapapun yang mau berdoa, mau berkontemplasi, mau bertapa dengan metode Batak. Kita akan melihat pertemuan ini, apakah dia bertemu atau tidak. Ada daun sirih, nanti suatu saat Bapak teliti, ini tidak bertemu. Nah, kalau dia bertemu, berarti ada pertemuan energi. Oh, saat kita buka ini, saat kita berhadapan, dan aku coba Bapak lihat dari tadi, ada pertemuan yang di situ juga ada pertemuan. Iya, bertemu. Tapi ada yang tidak bertemu. Yang tidak bertemu, yang tidak dipakai. Bagaimana? Iya, biasanya tidak. Biasanya dimakan tadi. Nah, kebetulan ini memang bertemu semua, Bapak. Luar biasa. Kebetulan ini semua bertemu. Sudah. Luar biasa. Ya, luar biasa. Artinya ada pertemuan energi yang aku pikir dalam bahasa sekarang itu energi positif. Ya, tidak ada pertentangan yang lahir dari batin. Yang pastinya ada satu rasa kebatinan yang ada dalam diri semua manusia, termasuk ada sama aku dan ada sama Bapak juga. Yang kita rasakan sekarang, apakah itu nyaman atau tidak, kita yang tahu. Apakah aku nyaman duduk di sini atau tidak nyaman di sini. Kalau kita memang ingin menyampaikan doa-doa, kita mulailah.
dunia jabatan bijak sahalanya punami julu tubuh sahalana saktian nama matian adat patik dotu tang pinupana salah raja batak raja sisinya banget raja namanya lau raja di Sibirong Batak anak tak mamang hormatin dia tak tanggung namanya sangat kata magaringin narraja bijaki masih hanya di pahami mulai di zon dopung rapuh durami siang di sana imana laumar binoto dihabisu koni dopu dada naga tupalu lo dotong parwe pir parwe parpinotoan imang dir pangurasan asa urasi mah daging rotot dengan dot mul natiu asatiu mapadana natiu parmena dot boras napi rasa permat tapi nabi merakuk di betiar rasa tiar matong permulaan nabi tiar penggabian tiar perurasan asal gitu kalau matong buat pun nggak bisa dan naudi di hobi pertemuan namanya om malam berpusu malam berpusu buat nahu semua dapur disahalani dopus julu tubuh tupa mah misada dopus iman alamar pisuk marbino tohan diugasan ni dopu ngado di desa Nagalu
pasahat tong tuhami dopo aduh suoni pasahat tuhami dopo hagabe pasahat tuhami dopo parahorasan pasahat tuhami dopo hagoami asa berdadak banget tong manat unang tertutup denget unang terhubung dinaro kami seminitmu sen desa nawadu lawa pati kosong ugari do ugasan naboi maniroi pikiranani pasahama tuhami salapan uturi pasahama tuhami todi pangajari